Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo teman-teman semuanya, kami adalah mahasiswa Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi perkuliahan ekonomi mikro. Tapi sebelum itu, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alfonsus Deligori Hilmi. Yang kedua, Susi Susanti. Yang ketiga, Michael Sepriyadi Tambah. Yang keempat, Benyamin Hiskia Momongan. Dan yang terakhir adalah Yakubro. Oh ya, pada mata kuliah kali ini kami akan membahas tentang equilibrium atau keseimbangan pasar. Berikut pembahasannya. Berikut ini pembahasan mengenai equilibrium. Equilibrium adalah harga kesepakatan yang terbentuk dari aktivitas tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Dari pertemuan antara garis supply dan demand terdapat titik yang dinamakan titik equilibrium. Nah, dari titik inilah maka akan terbentuk harga keseimbangan pasar atau equilibrium. Berikut adalah grafik terbentuknya harga keseimbangan pasar atau juga bisa disebut equilibrium. Terdapat garis supply dan garis demand, di mana pertemuan antar garis ini membentuk sebuah titik potong yang dinamakan titik equilibrium atau titik harga keseimbangan pasar. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai klasifikasi daya beli konsumen. Dari klasifikasi daya beli konsumen ini terdapat dua keadaan, yaitu satu, surplus. Surplus sendiri suatu keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta. Nah, dari situ biasanya si produsen ketika suplainya itu lebih banyak ditawarkan, sedangkan jumlah barang yang diminta itu tetap, bahkan ada sisa output atau sisa barang. Nah, sisa barang inilah yang nantinya di pasar internasional. Kalau misalkan kita udah membahas tentang perekonomian terbuka yang melibatkan rumah tangga luar negeri atau rumah tangga forex, maka di sini terjadi perdagangan internasional. Maka kelebihan dari barang tersebut bakal diekspor ke luar negeri. Nah, untuk yang kedua yaitu shortage. Shortage sendiri merupakan keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit daripada jumlah barang yang diminta. Kemudian shortage atau QS lebih kecil dari QD. Nah, sedangkan surplus
tadi QS lebih besar dari QD. Nah, ketika QS lebih besar dari QD, maka si produsen itu akan melakukan ekspor barang. Atau jika QS lebih kecil dari QD, maka si produsen biasanya juga melakukan impor karena ketersediaan akan suplai tersebut sedikit. Berikut penjelasan mengenai ekuilibrium yang bergeser dikarenakan faktor selain harga penawaran. Kurva penawaran mengalami pergeseran karena adanya perubahan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran selain faktor harga. Bergesernya kurva penawaran ditandai dengan bergeraknya kurva ke kanan atau ke kiri. Kurva penawaran bergeser ke kiri, artinya jumlah penawarannya mengalami kenaikan. Namun, ketika kurva penawaran barang bergeser ke kiri, berarti terjadi penurunan penawaran barang. Misalnya, diperkirakan harga jeruk bulan depan akan naik karena harga pupuk naik. Kenaikan harga jeruk menyebabkan penurunan penawaran jeruk. Sehingga ketika diperkirakan harga di masa depan naik, maka penjual akan mengurangi jumlah barang yang dijualnya. Harga keseimbangan ditentukan oleh tingkat relatif penawaran dan permintaan. Selain faktor harga, ada juga faktor selain harga yang dapat merubah ekuilibrium pada pasar. Seperti yang terjadi pada penawaran, jika harga bahan baku turun, maka produsen secara tidak langsung menaikkan tingkat produksi. Akan tetapi, tidak dibarengi dengan kuantitas sehingga produsen menurunkan kembali tingkat produksinya. Dan kuantitas pun bertambah yang menyebabkan titik ekuilibrium baru. Berikut adalah grafik dari pergeseran ekuilibrium yang dikarenakan oleh faktor selain faktor harga penawaran. Terdapat garis demand dan garis supply, akan tetapi juga terdapat bayangan dari garis supply. Berikut seperti yang kalian bisa saksikan di PPT. Ekuilibrium bergeser karena faktor selain harga permintaan. Begitu juga dengan permintaan. Jika faktor selain harga seperti pendapatan meningkat, maka akan membentuk titik ekuilibrium baru. Hal ini karena dengan meningkatnya pendapatan dari konsumen, maka kebutuhan dari konsumen akan bertambah, sehingga produsen menaikkan harga dan menyebabkan garis demand bergeser ke kanan. Berikut di samping adalah grafik ekuilibrium bergeser karena faktor selain harga permintaan, yang dimana terdapat garis demand dan garis supply, dan juga terdapat garis bayangan demand.
permintaan dan penawaran bergeser secara bersamaan, menghasilkan titik keseimbangan baru. Keseimbangan pasar terjadi karena perilaku penjual dan pembeli secara alami menggerakkan jumlah permintaan dan jumlah penawaran kepada titik keseimbangan. Long Run Behavior Market Equilibrium. Biaya jangka panjang dan kurva penawaran termasuk ke dalam laba yang normal, yaitu remunerasi minimum yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk tetap beroperasi atau tetap ada. Ini adalah keuntungan yang menimbulkan kepada pengusaha sebagai sistem pembayaran untuk layanan manajerial, untuk menyediakan organisasi, dan untuk bantalan suatu resiko dan lain-lain. Jika suatu perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran jangka panjang bertemu atau terjadi pada harga di mana perusahaan dalam industri yang berpenghasilan lebih dari laba yang normal, pengusaha baru dirangsang untuk masuk. Produsen baru akan menambah pasokan baru, dan sebagai hasilnya, kurva penawaran jangka panjang akan bergeser ke sebelah kanan. Produsen baru akan terus masuk selama dapat keuntungan yang positif. Kurva penawaran akan terus bergeser ke sebelah kanan sampai bertemu dengan persimpangan kurva permintaan, yaitu dapat menentukan harga. Pendatang baru akan mendapatkan keuntungan sama dengan nol. Perusahaan akan menarik diri dari suatu industri. Penawaran agregat berkurang dan kurva penawaran akan bergeser ke sebelah kiri. Perusahaan akan terus meninggalkan industri ini sampai persimpangan dari kurva permintaan dan kurva penawaran dapat menentukan harga yang kerugian atau keuntungan adalah sama dengan nol. Untuk perusahaan biaya tertinggi. Sekian untuk penyampaian materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengenai penyampaian materi ekonomi mikro. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi kami ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga dengan materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Selalu semangat teman-teman.